Ini rekomendasi banget buat kalian yang punya duit tapi bingung mau usahakan. Teh Manis Solo lah usahakan. Apa sih ngomong kayak Gak nyambung ya? Ngomong kayak petan. Halo semuanya, sobat Teh Manis dimanapun berada. Hari ini aku mau kirim Teh Manis Solo ke daerah Indramayu. Ini untuk dua kalinya aku kirim ke Indramayu. Berangkatnya jam 5:30 ya. Ini agak siang karena kita udah nggak trading lagi. Tinggal kirim aja. Mau tahu keseruan aku? Ayo, aku di video selanjutnya. Jadi belakang tadi itu. Ya, makasih ya. Yuk, lanjut lagi. Halo sobat Teh Manis Solo, akhirnya kita udah sampai di rest area Cikopo. Sudah 1,5 jam perjalanan. Kita mau makan dulu, sarapan dulu biar perutnya terisi, panas angin. Yuk, langsung sarapan. Banyak nih oleh-olehnya. Nggak banyak nih tuh. Lihat tuh guys, lihat nih oleh-olehnya tuh. Oleh bunda tuh. Apa aja dibawain? Halo semuanya, sobat Teh Manis dimanapun berada. Kita udah selesai nih ya sarapan, udah selesai isi perut. Jadi kita mau Mana sih? Keluar di mana sih? Oh langsung. Kenapa Bang Wi? Bingung keluarnya ya? Iya kok orang pada kesana semua. Jadi kita nih ada di Tol Cipali. Waktu itu kita keluar ke arah sana. Tapi sekarang kok pulangnya ke sana. Sedangkan masuk dari sana juga kan ya? Iya dari Iya, sana. masa satu arah masuk sama keluar. Nah, Lagi bingung nih kita nih. Oh, kayaknya ke sana itu. iya. Ayo betul balik kita kan. Kita lagi bingung nih mau keluarnya karena kayaknya ada perubahan. Udah pada kenyang guys. Udah alhamdulillah. Tinggal apanya? Lamunnya. Melamunnya Tinggal tidur aja. tinggal tidur dah. Kalau supir dilarang tidur. Yang di tengah juga sebenarnya nggak boleh tidur. Lamunnya supir. Supir. Jadi aku tuh sengaja bawa si Angga ini. Maksudnya itu buat temen supir karena kalau aku tuh orangnya kalau udah nempel kenyang pasti molor, pelor. Jadi kita mau kirim ke Indramayu ya. Ini untuk kedua kalinya kita kirim ke Indramayu ke Bango 2. Jaraknya itu sekarang masih 111 km. Oh ya, sambil simak video aku jangan lupa nih untuk channel Khalif Beta Factor juga di follow. Subscribe. Loh, ya tuh. Karena videonya juga berkaitan dengan kemitraan Teh Manis Solo. Untuk channel aku Dinar Daily, kita udah berapa hari ini ya baru bikin vlog lagi karena kesibukan kita tuh bener-bener padat. Selain ngantar Teh Manis Solo ini ada kesibukan lain. Ini perjalanan kita ke Indramayu, kita berangkat tadi jam 5:30. Agak santai sih, nggak waktu kayak pertama kita berangkat itu jam 4 pagi kita udah berangkat. Kita udah keluar tol. Kita kirim gerobak yang berapa nih ya? Harga berapa ya? 7,5. 7,500 plus kanopi. Kanopi. Ya, kanopi belakang. Jadi kalau misalkan dengan kanopi belakang itu ditambah harganya jadi 500. Jadi totalnya 8 juta. Ongkirnya si bunda ini menyanggupi di ongkir 1,2. 1.200.000. Ya, 1,2. Bunda ini nih, mitra aku ini nih orangnya kayaknya nggak hitung-hitungan ya untuk usaha karena buktinya udah 2 kali dia order. Oh, berarti cabang kedua nih kak? Cabang kedua si mitra ini, cabang kedua. Jadi mungkin omsetnya lumayan kali ya di sana. Jadi dia order lagi, buka cabang lagi Teh Manis Solo. Untuk teman-teman kalau misalkan mau buka di daerah Indramayu, Tegal, itu boleh ya hubungi aku karena kita juga kemarin dari sana, asalkan jaraknya tidak bentrok dengan yang lain. Betul. Jaraknya itu 1,2 km. Aman. Amannya. Iya, amannya. Kalau untuk wilayah
saya yang penuh nih kak. Aduh, di YouTube saya banyak pada yang nanya nih kak. Daerah Jakbar, Kalideres, Tangerang katanya. Iya. Jakarta Pusat. Itu udah lama banget tutup ya. Aku juga kalau misalkan bikin vlog gini pasti udah aku info untuk Jakbar, Pusat, Selatan itu tuh udah penuh. Udah penuh. Udah penuh. Itu juga tuh Tangerang Kota. Tangerang Kota juga udah penuh. Yang masih bisa itu Jaktim, Bekasi, dan Tangsel. Tapi untuk Tangsel itu adminnya bukan aku. Kalau ada Tangsel itu adminnya beda sendiri. Depok ada lagi, Bogor juga ada lagi. Kalau aku hanya Jaktim dan Bekasi. Dan keluar kota ini juga kadang kita jalan ya Bang Awi, Bang Angga. Iya. Untuk apa? Refresh. Healing ya, melebarkan sayap. Betul. Melebarkan sayap. Hari Sabtu depan kita ke ini ya, Sabtu depan ke Cirebon. Cirebon. Ya itu di Mantap. Kecamatan Babakan. Kecamatan apa kak? Kecamatan Babakan. Kecamatan Babakan. Iya, itu ongkirnya 1.500.000. 1.500.000. Ya, karena kita datang langsung ke sana ya, training ke sana. Nah, Terus si mitra ini menyanggupi ongkosnya 1.500.000. mantap ya. Berani ya kak ya? Berani. Yang Tegal juga kemarin juga kan, Oh iya betul. udah di atas itu ya. Betul. Katanya sampai Bali nih kak. Iya. Jadi ke Bali kak kita? Ini ada permintaan ke Bali. Jangan ke Bali, ke Aceh juga ada sebenarnya. Wes, Medan pun siap. Medan. Dia si Bang Awi ini orang Medan ya. Makanya ngebet banget main ke Medan. Cocok. Kalau Bang Rangga ini orang mana Bang Rangga? Orang Aring ya. Bekasi. Oh, Bekasi. Karena Bang Aring. Dia orang Aring. Jadi kita masih 111 km lagi ya perjalanan. Kira-kira nyampe jam berapa ya? Ini udah jam 8. Jam 10 sampai ya Bang? Jam 10 lah. Masih agak pagi ya. Santai. Santai. Kalau kemarin kita nyampe jam 11. 11. Jam 11 udah sampai. Nah ini untuk yang kedua ini nggak tahu nih kayaknya mau buka langsung atau enggak. Nah, Walaupun misalnya nggak buka langsung juga kan dia sudah tahu ya caranya ya. iya. Jadi yang training langsung si mitranya ini nanti ke karyawan. Paling kita cuma antar barang aja sambil makan apa tuh? Biasanya disediain ini nih pepes jambal roti. Itu udah makanan favorit kita kalau misalkan ke Indramayu, makanya tuh pepes jambal roti. Itu khas sana katanya, enak sih. Nanti kapan kalau misalkan sempat mampir-mampir ke kuliner Indramayu tuh kita mampir lah, cobain makanan sana. Oh ya, untuk paket Temani Solo ini sebelumnya si mitra ini order yang 5.500.000. Terus yang kedua ini dia 7.500.000. Perbedaan di paket usaha 5.500.000 dan 7.500.000 itu adalah di bahan materialnya. Kalau misalkan yang di paket 5.500.000 itu dia bahan materialnya adalah aluminium. Kalau ya aluminium. Kalau yang 7,5 itu adalah bahannya besi. Jadi lebih murah yang aluminium, makanya bisa jual 5.500.000. Terus juga lebarnya juga beda ya. Kalau misalkan yang aluminium itu lebarnya hanya 100 cm atau 1 meter. Tapi kalau yang besi itu 120 kali 60 tingginya 2 meter. Yang aluminium juga sama, tingginya 2 meter. Hanya dibedakan lebarnya saja, 100 dan 120 dan material woodnya. Bang Awi di channel Kali Beta Meter tuh banyak yang komentar ini nggak? Belum dibalas WhatsApp-nya? Iya betul kak, saya nih saya udah chat nggak pernah ini balas, katanya slow respon segala macem. Ya, karena emang WhatsApp itu chatnya numpuk banget. Ini aja aku berusaha ya di perjalanan tadi balas-balas chat, jangan nelfon pun juga aku angkatin. Tuh. Ini udah 145 chatnya tuh. Ini udah masuk lagi tuh. Nanya-nanya lagi tuh. Udah numpuk lagi. Yang di IG, aku juga udah lama nggak buka IG. Itu udah banyak juga. Jadi mohon bersabar untuk teman-teman semua yang sudah chat aku, karena aku balas dari bawah. Kalau misalkan ada yang terlewat, tolong hubungi aku lagi. Atau kadang telepon aku deh. Kalau misalkan telepon, masih aku angkat. Gitu. Jadi aku udah maaf ya kalau emang bener slow respon. Kemarin tuh chat masuk hampir 300 300 chat. 300 chat. Set. 300 chat.
Jadi aku balas 100 masuk lagi 200, aku balas lagi 100 masuk lagi Meledak. atau bang Angga meledak. Tapi insya Allah sih sebisa mungkin aku balas kok. Kalau untuk admin Tangsel itu lebih slow respon lagi karena dia bukan ratusan lagi seperti aku yang masuk chatnya, tapi sudah ribuan. Buset, banyak banget ya. Ya, udah banyak banget. Jadi benar-benar numpuk. Terus kalau misalkan ada nih di komentar TikTok sih apa tuh? Nggak boleh. Iya, nggak apa-apa. Terus? Nggak apa ya? Ada di komentar itu lain, medsos lain bilang, Kak, Jakarta Barat katanya sudah full, tapi kok aku lihat baru minggu kemarin itu baru buka. Ya memang sudah full, memang sudah nggak bisa. Yang baru buka itu adalah yang antriannya sudah lama. DP antriannya itu udah 2 bulan yang lalu. Dia baru turun berjalan tuh sekarang. Gitu. Jadi jangan setujuan dulu dengan kami. Itu memang antrian DP. DP itu antriannya sudah ratusan. Jadi nggak bisa terima mitra baru. Kalau misalkan jarak dekat-dekat, itu kemungkinan adalah 1 mitra. Masih banyak yang digantungin Apa tuh bang? mitranya. Oh mitranya. DP. Ya kata bang Rangga masih banyak. Masih nunggu waktu ya. Karena kan untuk pembuatan bootnya itu kan antri, nggak langsung sehari 2 hari jadi. Kita memang ready stock ada ready stock, tapi kan walaupun ready stock juga yang mitra baru, bukan mitra baru ya, nanti ada yang masuk untuk daerah lain jadinya numpuk lagi gitu. Banyakan orderan jadinya lama bikinnya. Kalau untuk admin Bogor itu ada ya, Depok tuh ada adminnya, Tangsel ada. Nah, terus kalau misalkan ada yang nanya lagi nih, kalau misalkan sudah fix ACC lokasinya, langkah selanjutnya apa? Kalau misalkan sudah ACC, langkah selanjutnya adalah DP. DP-nya itu biasanya 500.000. Setelah DP 500.000, nanti dikabarin lagi untuk pengirimannya berapa lama. Kalau di aku di Jaktim dan Bekasi itu pengiriman 7 sampai 10 hari baru bisa dikirim. Tapi kalau untuk Jakarta itu bisa 1 bulan sampai 2 bulan baru dikirim. Karena di Jakarta itu orderannya sangat-sangat banyak. Terus kalau misalkan sudah jadi mitra, langkah selanjutnya kalau misalkan bahan tehnya habis, ordernya di mana lagi? Ya di aku lagi, di kami lagi ordernya. Ngomong dong yang lain. Udah tadi aku doang. Mentang-mentang udah dikasih makan. Kayaknya ngantuk ya. Ngantuk kan, ya. Mas Angga, lu Bang Rangga. Kayaknya dia lagi kangen sama bininya deh. Baru berapa jam dia bisa sama bininya. Ini rekomendasi banget buat kalian yang punya duit tapi bingung mau usahakan. Teman di Solo lah usahakan. Apa sih ngomong kayak Gak nyambung ya? Ngomong kayak petan. Ya oke gue. Terus Bang Rangga gini, kalau misalkan teman-teman semua nih punya uang lebih, bingung nih mau dikemanain tuh uangnya kan, daripada habis nggak jelas, lebih baik ya dipakai buat usaha teh manis Solo. Gitu kan Bang Rangga? Ya, rekomendasi banget lah katanya. Ya, rekomendasi. Karena lagi cuaca tuh lagi pas banget nih, musim panas. Betul. Kemarin sempet ya hujan, beberapa hari tuh hujan, terus mendung. Tapi sekarang udah panas lagi kok. Udah mantep deh, pokoknya usaha teh manis udah paling manis emang, sesuai namanya manis, teh manis Solo. Solo. Iya, walaupun kompetitornya banyak, kalau misalkan kompetitor banyak itu semakin banyak kompetitor semakin panjang usia usaha kita. Jadi kompetitor di mana-mana nih, jaraknya dekat-dekat. Ya udahlah, kita positif aja, rezeki itu masing-masing. Betul. Jangan down mental. Yang penting kita tuh punya ciri khas sendiri di usaha kita. Betul. Ciri khas kita itu yaitu gulanya sama tehnya dibikin dadakan, nggak kita campur dari awal ya. Iya. Jadi orang tahu prosesnya, orang lihat itu gula asli, bukan gula biang. Jadi nggak boleh ngoplos juga kak ya? Nggak boleh ngoplos juga. Boleh ngoplos. Teh yang kita udah kasih jangan dioplos dengan teh merek lain. Itu bakal merusak rasa sih.
Mungkin dia berpikir gini, dioplos aja rame kok, masih rame nih teh saya, masih banyak yang beli. Tapi itu nanti bakal jadi perbandingan. Kalau misalkan Teh Manis Solo di dekatnya dia itu sudah banyak mitra-mitra lain yang ikut nih. Tadinya misalkan ini di daerah itu cuma ada satu tuh Teh Manis Solo dia doang. Dia ngerasa rame banget Teh Manis Solo dia, walaupun itu bahannya dioplos sama dia. Tapi nanti kalau suatu saat Teh Manis Solo sudah menjamur di daerah dia, itu nanti bakal jadi perbandingan dan dia nanti bakal sepi. Itu merusak rasa. Mungkin sekarang masih di zona nyaman. Nggak tahu nanti ke depannya, udah kita nggak tahu. Pokoknya jangan dirubah-rubah. Kita pun juga sudah ada perjanjian hitam di atas putih. Itu nggak boleh merusak merubah itu ya rasa nih. Oh, Iya. tertulis tuh Kak? Dia tertulis nih. Ini sudah ada surat perjanjian minuman es teh manis Solo. Jadi nanti si mitra ini tanda tangan dan saya pun ikut tanda tangan karena saya tim yang mengantar ya. Jadi perjanjiannya ini adalah yang pertama Teh Manis Solo The Fresh telah menyetujui memberikan izin membantu mitra untuk menjual produk minuman Teh Manis Solo. Mitra berjanji selalu mengawasi, menjaga juga mengendalikan mutu produk yang dijual serta tidak lupa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Jadi dia bersedia menjaga kualitas rasanya, tidak berubah. Yang tadi dibilang tidak oplos. Kalau misalnya sudah oplos, sudah rasanya berubah, ya udah itu resikonya nanti dia tanggung sendiri. Terus mitra tidak diperbolehkan berpindah tempat dari titik awal pasangnya booth. Nah nih, kadang gini nih mitra nih, dia pertama di lokasi ini. Terus beberapa minggu kemudian karena merasa dia tidak rame, tidak seramai yang mitra-mitra lain, akhirnya dia pindah ke lokasi lain tanpa memberitahukan si tim. Nanti kalau misalkan dia tahu-tahu pindah, bentrok dengan mitra yang sebelumnya lagi, itu resiko dia tanggung sendiri, dia harus geser ke tempat awal. Karena dia sudah pindah tanpa izin ya. Jaraknya adalah 1,2 km. Jarak minimal. Yang selanjutnya mitra tidak diperbolehkan menjual atau memperdagangkan produk Teh Manis Solo dengan brand berbeda atau dengan booth yang berbeda. Jadi pernah kejadian di TikTok aku pernah nge-LED stiker. Kenapa aku nge-LED? Nge-LED gimana nih Kak? Iya, aku lepas kemitraannya ya, aku sama Bang Rangga ya? Iya waktu itu di daerah Tambun. Jadi dia itu kita tanya gimana nih? Katanya udah dengar. Iya? Gimana kelanjutannya nih? Iya. Masih langsung di Masih nge-LED mau gitu? gabung apa mau dicopot stikernya? Oh gitu. Mau putus mitra? Akhirnya sama bos kita ini langsung di-delete stikernya, cabut. Jadi kita nggak masuk teh lagi ke dia. Ya, jadi pasokan tehnya kita cut karena menurut informasi dia ini sudah tidak pakai teh kami, tapi masih pakai brand. Jadi kan takutnya bisa merasa kan pasti. Bener juga dioplos juga sama dia. Jadi ya udah, akhirnya udah kita lepas saja kemitraan. Sampai di situ teh kita selesaikan saja pasokannya, nggak usah dimasuk lagi. Terus yang selanjutnya mitra tidak dianjurkan menambah rasa varian baru. Nah nih, banyak yang komentar di aku, Kak, boleh nggak sih kita nambah varian kayak pakai saset-sasetan gitu Bang Rangga? Oh iya. Kayak pakai susu-susu, terus rasa. Jahe. Nah itu dia, itu nggak boleh karena memang kita fokusnya Teh. jual teh saja. Memang kalau misalkan berpikir, wah nanti kalau misalkan tambah varian-varian rasa ini omsetnya bertambah. Ya omset bertambah, tapi bukan omset Teh Manis Solo yang bertambah, tapi omset sasetannya gitu. Jadi sudah tidak fokus itu, dengan fokus jual Teh Manis Solo. Jadi untuk mitra yang masih jual Teh Manis Solo dengan saset-sasetannya itu, udahlah diakhiri aja. Kita fokus kembali ke awal, setelan pabrik awal, kita hanya jual Teh Manis Solo. Itu merugikan diri sendiri. Ya, betul. Terus info penting kalau misalkan melanggar nih Bang Rangga, misalkan di poin ketiga kan tidak boleh pindah ke lain tempat ya. Kalau melanggar diberikan teguran untuk segera pindah ke lokasi awal. Benar Kalau kan? tidak cabut stiker. Ya, ke lokasi awal. Kalau misalkan dia masih nakal, masih bandel, nggak mau pindah ke lokasi awal, pilihan pertama cabut stiker atau tarik boot.
tanpa ganti rugi. Terus kalau misalkan dia nggak mau juga tuh kayak gitu, ya udah benar-benar kita selesaikan yang tadi, kita selesaikan apa, hentikan pasok tehnya. Dia mau jual apa itu kalau misalkan nggak ada tehnya? Jualin nih cincau. Kayak pernah kejadian kita ya Bang Rangga ya, yang waktu kita itu tuh training Render ya. Durian sawit. Ya, masih jalan durian sawit. Tahu-tahu itu 2 berubah. jam Ya, langsung hilang langsung bawa. hilang, iya. Jadi gini, kita tuh training di satu tempat, udah training, udah launching, udah bisa, kita tinggal pulang ya. Tinggal pulang, oke. Pas tinggal pulang, seminggu kemudian mungkin dia pikir kita ini nggak mantau ya Bang Rangga. Wah, cek. Ternyata itu gerobak hilang. Hilang gimana mau kita kak? Hilang tuh jadi gini. Saya tanya si mitranya, kemana nih gerobak? Gerobaknya disimpan katanya gitu. Disimpan sama karyawannya. Kalau misalkan disimpan buat apa? Karena itu gerobak stay, ngapain disimpan-simpan? Itu balik gerobak borong. Terus saya tanya ke warga sekitar, mana gerobak Temani Solo? Kata warga sekitar gimana Bang? Ternyata dibawa, dipakai mobil bak, dipindahin ke Jakarta Barat. Itu tidak boleh, itu nggak bisa ditiru tuh. Iya. Makanya itu Kita Jakarta Baratnya mana Bang Rangga? Tambora. Tambora. Jadi itu saking pengennya si mitra ini mau gabung Temani Solo, caranya itu seperti itu. Dia itu Manipulasi dia. ya kita arahkan untuk daerah yang belum penuh, itu adalah daerah Jakarta Timur. Akhirnya dia numpang wilayah, dia dapat ke lokasi, kita ACC. Ternyata setelah di ACC dia pindah tanpa kabarin kita. Nah terus saya curiga ini kalau misalkan dia minta teh ini kirimnya kok ke Tambora, sedangkan itu lokasi jualannya itu di Duren Sawit. Untungnya dia baru sekali dia tuh order teh. Yang sekali udah saya berangkatkan ya, udah saya kirim ke sana ke Tambora. Itu dia yang kedua kali dia minta order lagi tapi pakai Gojek Bang. Gojek. Iya, karena dia nggak sabar, mungkin ini persediaan teh udah habis nih, gimana caranya? Mepet gitu ya. Ya udah kepepet dan tuh bahan baku udah habis. Kok belum datang? Mungkin kita nggak tahu ya Allah tuh kasih jalan seperti apa. Teh yang pertama kita kirim ini ada keterlambatan pengiriman. Jadi nyangkut di gudang. Mungkin itu yang bikin tehnya tuh mepet habis. Dia akhirnya minta digojekin. Untungnya saya belum sempat gojekin itu teh. Kalau misalkan saya gojekin itu teh, berarti kan saya membantu dia untuk bohongin lagi kan? Iya. Bohong lagi. Akhirnya dia baru ngaku ternyata memang gerobaknya ini sudah dipindah ke Tambora. Dan akhirnya saya lapor ke pusat dengan nomor HP ini, dengan nomor gerobak ini. Kalau misalkan itu tehnya diputus saja, jangan dipasang karena sudah melakukan kecurangan. Itu di Tambora itu jadi rame, jadi ricu gara-gara Di doang ini. iya, gara-gara gerobak satu itu. Ya udah akhirnya tehnya kita jajan, kita hentikan pasokannya. Kita nggak masuk lagi ke dia. Dia nggak sabar, pokoknya langsung rame. Ya. Nah kejadian lucunya lagi, setelah beberapa minggu dari lokasi awal dia dagang, tahu-tahu ada yang order tuh Bang Rangga. Ada yang masuk lagi. Ada yang masuk lagi di daerah yang awal dia dagang. Daerah sama. Ya, pas saya datang loh, ini kan lokasi yang waktu itu kita dagang, yang kita dibohongin. Nah, saya tanya orang yang mitra itu, saya bilang, ini bohong lagi nggak Bu? Karena saya sempat dibohongin nih, waktu itu. Enggak kok, saya nggak bohong, katanya gitu. Saya takutnya nanti dibawa pindah lagi, karena memang si mitra yang kedua ini, rumahnya ini di daerah Angke. Angke jauh. Iya, Angke. Itu kan Angke juga sudah penuh kan? Iya. Takutnya saya lagi dibawa kabur lagi ke Angke. Ternyata memang alhamdulillah sampai sekarang berjalan sebulan masih tetap di situ Bang Rangga. Lancar dia. Iya, dia masih tetap di situ, nggak pindah-pindah. Percaya proses dia. Dan menurut dia ceritanya itu alhamdulillah rame karena apa? Karena sebelumnya ini si mitra yang tadi melakukan kecurangan sudah membuka jalan di daerah situ. Buat dia. Iya, jadi rasa teh manis Solo itu kalau kata warga sekitar enak gitu. Nah pas dia buka di sana rame, ya itu karena udah dibuka jalan dari yang pertama itu. Yang bawa kabur. Iya dibawa kabur. Itu kan berarti kan sebenarnya
sebenarnya ada jasanya juga sih sebenarnya. Lumayan. jadi si Jadi dia nih yang rugi. iya, jadi si mitra kedua ini nggak capek-capek untuk adaptasi lagi. Karena memang yang si mitra pertama Udah perkenalkan dirinya, sudah memperkenalkan tema di Solo di daerah itu. langsung kabur. Langsung kabur sayangnya. Seperti itu ya pengalaman-pengalaman kita waktu trading. Ada aja. Terus juga yang buat ketuker. Tuker Harus sebut apa bang? harus yang dorong di bawah setai. Itu di daerah mana ya? Daerah Pisangan Baru ya? Pisangan tengah. Ya, Pisangan Tengah. Pisangan Tengah ini udah cabangnya udah 2 sekarang. Bang Awi seneng Bang Awi kalau bisa keluar kota gini? Waduh, senang banget saya mah. Pelan-pelan tak sempit. Kita bisa pulang malam ya, biasanya kalau dari keluar kota itu jam Apa? 8, jam 9 baru nyampe rumah. Besoknya lagi lanjut lagi pengiriman lagi. Kayak gitu aja setiap hari. Alhamdulillah ya. Gak pernah putus nih rezeki dari tema di Solo. Panjang terus. Iya. Ini cuaca cerah nih, mudah-mudahan sampai malam cerah, nggak hujan. Amin. Tuh kalau keluar kota gini tuh pemandangannya enak deh. Ya sawah, Gunung ya. gunung. Sabtu kita ke Cirebon, Babakan. Nah, ukir berapa Bang Awi? Jadi berapa? 1,5 ya? 1,5 ya. Ada sih yang nanyain Cirebon Timur. Waktu Bang Awi kasih ongkir 1 juta itu loh Bang Awi. Cirebon mana? Cirebon, tapi mungkin masih agak dekat lah Cirebonnya. Nah, Itu 1 juta, tapi belum lanjut sih. belum lanjut. Belum lanjut. Nah, enak banget ya. Tambak itu enggak buat mancing. Iya. Sampai mana sini? Tahu di mana nih? Cikopo. Terus Cikopo. Tahu lah. Kok tuh ya. Ya buat teman-teman semua yang mau gabung di Mitra Temani Solo, boleh hubungi aku di nomor 0813-8563-4455. Kalau misalkan chatnya belum direspon-respon, itu artinya numpuk ya. Pasti aku balas dari bawah. Sabar aja. Ya, jadi yang di YouTube saya ini slow respon, jadi langsung dijawab sama Kak Dina ya kayak. Catanya itu numpuk, Numpuk. bukan yang nggak mau balas ya kayak. Bukan. Aku sih pasti balas, tapi numpuk. Balasnya dari bawah. Kalau misalkan nggak dari bawah, cuma langsung dari atas, yang bawah ketimpa-timpa lagi.